Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, siapa di sini yang suka aroma bawang putih segar di dapur? Selain menjadi bumbu dapur yang sangat penting, ternyata bawang putih juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama bagi sahabat yang tinggal di dataran tinggi. Nah, di video kali ini kita akan belajar langsung dari seorang petani sukses yang berpengalaman dalam budidaya bawang putih, yaitu Mas Irfan dari Kaliangkrik, Magelang. Beliau akan berbagi tips dan trik mulai dari pengolahan lahan, pemilihan varietas, hingga teknik pemupukan yang tepat untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal. Mari simak terus videonya sampai habis. Tanaman bawang putih bisa menjadi pilihan tepat bagi sahabat yang ingin menekuni budidaya di dataran tinggi. Namun, sebelum sahabat terjun ke dunia proses budidaya, pengolahan lahan menjadi kunci pertama yang perlu diperhatikan. Pengolahan lahan di dataran tinggi membutuhkan perhatian khusus. Pastikan tanah yang akan digunakan sudah bersih dari sisa-sisa tanaman sebelumnya dan bebas dari gurma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman bawang putih. Drainase yang baik juga sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa merusak akar bawang putih. Pemberian pupuk organik sebelum penanaman akan membantu menjaga keseimbangan nutrisi tanah. Tak ada usaha yang bebas dari tantangan. Begitu pula dengan budidaya bawang putih di dataran tinggi. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah cuaca yang tidak menentu. Suhu yang selalu berubah-ubah dan hujan yang datang tak terduga bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selain itu, serangan hama dan penyakit juga menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai. Meskipun demikian, kesabaran dan keuletan petani adalah kunci utama untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi tanaman, pengaturan pola penyiraman yang sesuai, serta penerapan langkah-langkah preventif seperti penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati, sahabat dapat mengurangi resiko kerugian akibat kendala yang muncul. Belajar langsung dengan petani bawang putih, panggil saja Mas Irfan yang beralamat tinggal di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Suasana dingin yang melekat di kulit dan udara yang sejuk memang sudah menjadi ciri khas di daerah tinggi seperti Kaliangkrik. Mas Irfan menjelaskan bahwa ketika kita memulai budidaya tanaman bawang putih, sebaiknya ditanam di dataran tinggi sekitar 1000 mdpl ke atas. Menurut beliau, tanaman akan lebih optimal dan mudah beradaptasi jika ditanam di dataran tinggi. Beliau mencoba dua varietas bawang putih sekaligus, yaitu varietas lumbu hijau dan lumbu kuning. Biasa panen raya di umur 105 hari dan sekarang sudah mendekati masa panen. Menghabiskan 50 kg bibit bawang putih untuk mencukupi lahannya. Setiap lubang tanam beliau variasi, ada yang berisi 3 dan 4 bibit. Ditanam dengan pola 4 lajur atau baris dengan jarak tanam antar lubang 20 cm x 20 cm. Pupuk dasar yang beliau gunakan ada beberapa, diantaranya pupuk kandang sapi, pupuk fosfat SP26 20 kg, NPK 15-15 40 kg, dan asam humat power soil 4 kg. Pertimbangan pemberian pupuk dasar ini tidak hanya untuk tanaman bawang putih, beliau memperhitungkan untuk musim tanam selanjutnya. Oleh sebab itu, beliau memberikan beberapa unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik maupun kimia, serta menambahkan asam humat. Peran asam humat sendiri yaitu sebagai pengikat unsur hara di dalam tanah, penyangga pH, dan perbaikan struktur tanah. Maka, Mas Irfan menekankan asam humat dalam dosis yang cukup banyak. Tujuannya tidak lain hanya untuk menjaga kesehatan tanah, mementingkan masa depan lahan untuk mempermudah pertumbuhan tanaman di musim tanam selanjutnya. Cukup simpel dalam budidaya tanaman bawang putih. Mas Irfan menjelaskan bahwa tidak perlu perlakuan kocor, cukup penaburan pupuk saja.
Pupuk tabur yang beliau gunakan yaitu pupuk nitrogen SP26 dan MPK 15-15-15. Jadi, proses pemupukan susulan oleh beliau dilakukan sebanyak 3 kali. Pemupukan pertama dilakukan di umur 20 hari setelah tanam, dan pemupukan selanjutnya dilakukan interval 20 hari sekali, tepatnya di umur 50 dan 70 hari setelah tanam. Dosis pupuk yang digunakan per lubang tanam, beliau berikan setengah sendok makan. Perlakuan spray dilakukan 5 hari sekali dengan menyesuaikan fase-fase tanaman. Pada fase pertumbuhan atau vegetatif, beliau berikan pupuk Mordenfol karena mampu menekan pertumbuhan akar tanaman. Dosis yang beliau gunakan 1,5 ml per liter air. Beliau merasakan aplikasi pupuk satu ini tanaman jauh lebih sehat dan pertumbuhan lebih optimal daripada tidak menggunakan pupuk Mordenfol sama sekali. Penggunaan pupuk Mordenfol ini beliau aplikasikan sampai tanaman berumur sekitar 50 hari setelah tanam atau menginjak fase generatif. Mulai fase generatif, aplikasi beda pupuk, yakni pupuk kalium cair Kalinet, dan diaplikasikan sampai mendekati masa panen. Dosis 4 tutup botol per 20 liter air. Dengan rutinnya aplikasi pupuk Kalinet, pembentukan umbi perlahan mulai membesar. Semakin besar umbinya akan mempengaruhi terhadap bobotnya. Beliau pun juga tidak ketinggalan aplikasi cover WP. Belajar dari pengalaman musim sebelumnya, banyak batang dan daun beliau yang roboh. Daun-daun juga tampak mudah terserang jamur. Tapi di musim tanaman sekarang, tanaman lebih aman dari roboh dan serangan jamur. Perlindungan dengan unsur silika yang terkandung pada cover BP akan memberikan daya tahan tanaman yang lebih kuat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga informasi yang dibagikan oleh Mas Irfan tadi bermanfaat bagi sahabat yang tertarik atau sedang mencoba budidaya bawang putih di dataran tinggi. Jangan lupa, kesabaran dan keuletan adalah kunci sukses dalam bertani. Jika sahabat punya pertanyaan atau pengalaman pribadi tentang budidaya bawang putih, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kami sangat senang mendengar cerita sahabat. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tip-tip menarik lainnya seputar pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.